Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun saat ini. Pagi hari ini Rabu 19 Mei 2021. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari 1 Yohanes pasal pertama ayatnya yang 2. Beginilah bunyinya: hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Di bahasa Batak dikatakan, naung gabe patardo hangoluani, nungahu widami, gabehu hati dakon jalahu baritakon hami mutuhamu hangoluan nasa leleng-leleng nai, naung adong hian di adopan ni amai, gabe di papatar tuhamu. Ido yang gosa. Nah, Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika di dalam suatu pengadilan atau di dalam suatu perkara apapun mengenai kasus, akan selalu ada orang yang akan menguatkan bukti, dalam suatu kasus, baik perkara ataupun masalah tersebut, yang demi mendapatkan sebuah kebenaran yang nyata atas kasus dan masalah yang sedang terjadi. Dan inilah yang sering dijadikan sebagai saksi atau pembicara dari setiap kasus atau perkara tersebut. Saksi itu biasanya dihadirkan dalam persidangan atau di dalam suatu perkumpulan untuk menyelesaikan masalah, di dalam rangka untuk memperkuat pembuktian dari suatu masalah yang sedang terjadi. Ia diundang untuk menceritakan kebenaran yang terjadi dengan apa yang telah dilihat, apa yang telah didengarnya, dan bahkan apa yang telah dialaminya sendiri. Dan inilah yang bagaimana boleh menjadi kita mengerti suatu masalah dan rentetan kronologis yang terjadi dari setiap perkara tersebut. Namun sayangnya, terkadang dari beberapa saksi atau pembicara tersebut, ada yang mau mendustakan, ada yang mau manipulasi, bahkan mau menipu dari cerita kejadian sebenarnya. Mungkin mereka mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, mungkin karena takut hidupnya terancam. Demi keamanan hidupnya, dia mau memanipulasi cerita tersebut supaya dia dalam keadaan aman tanpa diganggu oleh tersangka atau orang yang melakukan kesalahan di dalam perkara tersebut. Yang kedua, mungkin karena desakan ekonomi yang membuat dia sangat membutuhkan uang, sehingga ketika dia disogok atau disuap dari orang atau tersangka tersebut, dia mau menerimanya, sehingga dia membuat suatu kesaksian palsu terhadap perkara-perkara tersebut. Dan inilah yang boleh kita lihat bagaimana tentang sebuah kesaksian atau seorang saksi di dalam memberitakan cerita atau masalah yang terjadi. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih, teks firman Tuhan pagi hari ini boleh kita lihat terdapat 3 kata kerja. Yang pertama yaitu melihat, yang kedua adalah bersaksi, dan yang ketiga adalah mendengar. Dengan artian bahwa ada esensi atau inti dasar untuk menjadi seorang yang saksi yang tidak berdusta, yaitu perlu mengalami 3 hal ini: melihat, mendengar, bersaksi, dan memberitakan. Yang artinya bahwa melihat merupakan ini acuan untuk didengar, bukan hanya harus didengar saja tetapi juga harus dilihat. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa ketika kita melihat, firman Tuhan itu bukan untuk didengar saja, melainkan harus dilihat di hadapan banyak orang, bahwa kita telah melihat bagaimana Yesus yang hidup dan segala pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Melihat Yesus yang berubah rupa di bukit,
tergantung, berdarah, sekarat, dan bahkan dimati di kayu salib. Dan itulah Rasul telah melihatnya setelah dia kembali dari kubur dan bangkit dari antara orang mati. Yang kedua adalah bersaksi. Yang bersaksi di sini lebih kepada indera batin, yang merartikan adalah akal budi, atau kita bisa dengan katakan iman kepercayaan kita. Bersaksi di sini mengatakan bahwa Rasul itu telah melihat kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus anaknya yang tunggal, yang bagaimana diartikan bahwasanya ini tidak hanya ditangkap oleh mata saja, melainkan untuk diingat di dalam pikiran dari apa yang telah mereka lihat. Dan itulah yang akhirnya nanti harus diberitakan sebagai bukti bahwa telah terjadi, baik melalui penglihatan dan juga melalui iman kepercayaan. Kegiatan inilah yang membuat para rasul berani menjadi saksi yang benar-benar. Kesaksian mereka tentang Yesus tidak dapat lagi diganggu gugat, tidak dapat lagi digentarkan oleh penganiayaan, bahkan suap sekalipun. Mereka menjadi saksi yang asli dan berharap semua orang memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah dan sesama manusia. Tapi Bapak Ibu, kita lihat di zaman ini begitu banyak tantangan menjadi pemberita atau pensaksi-pensaksi atas Kristus yang telah lakukan, atas karya-karyanya di dalam setiap hidup kita. Karena ketika mengikuti Kristus berarti tantangan selalu menjadi garda terdepan yang selalu menyambut kita untuk bagaimana membuat kita menaikkan level kedewasaan iman kita. Tantangan itu bisa berupa malas, bisa berupa bahwa takut, dan hal lain sebagainya. Tetapi yang mau ditekankan firman Tuhan pagi hari ini ialah bahwa iman yang kita miliki selama ini berdasarkan pengalaman kita bergumul dengan Kristus, hidup di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang menjadi landasan kita untuk tetap menyaksikan dan memberitakannya melalui iman kepercayaan kita. Tuhan ingin setiap murid-muridnya dan juga dari sekitar kita yang percaya telah menerima hidup yang dinyatakan Yesus kepada kita, maka sudah saatnya kita harus siap menjadi pemberita, harus siap sudah menjadi saksi-saksi yang benar tanpa ada dusta, bukan menjadi saksi yang asal-asalan atau palsu dan bahkan bermalas-malasan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.